Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tanggal 14 Februari 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah. Muhammad Hashim Asy'ari, putra pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah. Masa kecil Hashim Asy'ari dihabiskan dengan menimba ilmu di berbagai pesantren di Jawa. Pesantren Wonorejo di Jombang, pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, dan pesantren Trenggilis di Semarang menjadi tempat ia untuk mengasah pikiran dan menimba ilmu formal. Pada usia 15 tahun, Hashim muda melangkahkan kakinya ke pesantren Siwalan Panji, Sidoarjo. Di sini, di bawah asuhan Kiai Yakub, ia tidak hanya menimba ilmu agama, tetapi juga menemukan jodohnya, Nafisa, putri sang Kiai. Disinilah di pernikahan ini adalah titik balik dalam hidupnya. Berbekal restu dan doa, Hashim Asy'ari dan istrinya berlayar ke tanah suci Mekah pada tahun 1892. Di sana, ia tidak hanya mengikuti ibadah haji, tetapi juga meneguk ilmu dari para ulama-ulama terkemuka lainnya. Namun, takdir berkata lain. Setelah 7 bulan tiba di Mekah, sang istri tercinta berpulang ke rahmatullah setelah melahirkan putra pertama mereka. Duka ini diikuti oleh kepergian sang putra 40 hari kemudian. Meski didera kesedihan, Hashim Asy'ari memilih untuk tetap tinggal di Mekah. Selama 7 tahun di sana, ia berguru kepada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi, Syekh Nawawi Al-Bantini, dan Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Ilmu-ilmu seperti fikih, hadis, tafsir, tasawuf ia serap dengan dahaga yang tak terpuaskan. Dengan berbekal sepetak tanah pemberian mertuanya, Hashim Asy'ari mendirikan sebuah langgar kecil di daerah Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Pesantren Tebu Ireng tidak hanya menjadi tempat untuk ia menimba ilmu agama, tetapi juga menjadi benteng pertahanan moral dan spiritual di tengah arus deras modernisasi dan kolonialisme. Pada 31 Januari 1926, bersama dengan ulama-ulama terkemuka lainnya, ia mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Dan salah satu momen paling bersejarah dalam perjuangannya adalah ketika ia mengeluarkan fatwa tentang kewajiban berjihad pada tahun 1945. Ribuan laskar santri turun ke medan pertempuran, menjadikan resolusi jihad sebagai pegangan dalam membela tanah air. Namun, perjuangan Hashim Asy'ari tidak selalu berjalan mulus. Pada masa pendudukan Jepang, ia sempat ditahan dan disiksa karena menolak melakukan saikere atau membungkuk ke arah Tokyo untuk menghormati Kaisar Jepang. Selain sebagai pendidik dan pejuang, Hashim Asy'ari dikenal sebagai seorang penulis yang produktif. Karya-karyanya mencakup sebagian ilmu keislaman, mulai dari hadis, fikih, hingga tasawuf. Salah satu karyanya adalah Adab Al-Alim wa Al-Muta'allim. Pada 25 Juli 1947, di tengah gejolak revolusi kemerdekaan, Kiai Haji Hashim Asy'ari menghembuskan nafas terakhirnya. Kepergiannya meninggalkan duka yang amat mendalam bagi umat Islam Indonesia. Namun, warisan pemikirannya tetap hidup dan terus menginspirasi generasi demi generasi. Kisah hidup Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah epik kepahlawanan yang mengajarkan kita tentang kegigihan prinsip,
Ia adalah mercusuar yang terus menerangi jalan bagi generasi penerus bangsa untuk membangun Indonesia lebih maju berdasarkan nilai keislaman dan nasionalisme yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.